Dapatkah Anda sungguh-sungguh berkata, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Banyak dari kita pernah menggunakan aplikasi navigasi, seperti Waze atau Google Maps, untuk mencapai tempat yang belum kita kenal. Terkadang rute yang disarankan terasa aneh, mengarahkan kita melewati jalan-jalan yang tidak familiar, membuat belokan yang tidak terduga, atau bahkan tampak menghindari jalan yang terlihat paling pendek. Namun karena aplikasi tersebut mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real-time, hambatan jalan, dan kecelakaan yang tidak kita lihat, kita mempercayai rute yang mereka sarankan. Karena yakin bahwa mereka mengetahui jalan terbaik. Perjalanan rohani kita bersama Tuhan serupa dengan itu. Berbeda dengan Waze atau Google Maps, yang hanya melihat jalan dan lalu lintas. Tuhan melihat seluruh kehidupan kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan, termasuk konsekuensi kekal dari setiap pilihan yang kita buat. Dalam Injil hari ini, Matius, bab 8, ayat 1-4. Seorang penderita kusta menunjukkan iman yang luar biasa ketika ia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Ini bukan sekadar pernyataan iman. Ini adalah kepercayaan penuh kepada kebijaksanaan Yesus. Orang kusta itu tidak menentukan bagaimana atau kapan ia akan disembuhkan. Ia menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Yesus. Seringkali kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Kita datang kepada Tuhan dengan rencana-rencana kita sendiri, memberitahunya jalan yang ingin kita tempuh, berkat yang kita inginkan, dan kapan kita menginginkannya. Ketika tuntunan Tuhan membawa kita melewati penundaan, jalan memutar, atau kesulitan, kita mulai mempertanyakannya, padahal Dia melihat seluruh perjalanan. Sementara kita hanya melihat langkah yang ada di depan mata. Sebagaimana aplikasi navigasi mengetahui apa yang ada di balik tikungan berikutnya, Tuhan mengetahui apa yang ada di depan dalam hidup kita. Dia tahu jalan mana yang akan membawa kita semakin dekat kepadanya, membantu kita bertumbuh dalam kekudusan, dan melindungi kita dari bahaya yang belum kita ketahui. Saudara-saudari, apakah kita cukup mempercayai Tuhan sehingga membiarkannya memilihkan jalan bagi kita? Ataukah kita hanya percaya ketika rencananya sesuai dengan rencana kita? Doa orang kusta itu, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, menjadi teladan penyerahan diri dan kepercayaan. Ia mengakui bahwa Tuhan mengetahui tujuan akhir dan jalan terbaik untuk mencapainya. Terkadang jawaban Tuhan adalah kesembuhan yang langsung terjadi. Di waktu lain, jawabannya berupa sebuah perjalanan yang mengubah hidup kita, namun tuntunannya selalu didorong oleh kasih. Tantangan terbesar dalam hidup sebagai murid Kristus bukanlah percaya bahwa Tuhan ada atau bahwa Tuhan berkuasa. Tantangan terbesar adalah mempercayai bahwa Tuhan mengetahui jalan terbaik, terutama ketika kita tidak memahaminya. Iman berarti tetap mengikutinya. Ketika jalan terasa gelap, tujuan tampak jauh, atau ketika petunjuknya bertentangan dengan harapan kita. Hari ini, marilah kita menolak godaan untuk terus menghitung ulang rencana Tuhan berdasarkan keinginan kita sendiri. Sebaliknya, marilah kita mempercayai Sang Penuntun Ilahi, yang melihat seluruh peta kehidupan kita, dan membimbing kita bukan hanya menuju tujuan hidup di dunia ini, tetapi juga menuju rumah sejati kita di surga. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkaulah penuntun ilahi dalam hidup kami. Ketika jalan di depan tampak tidak pasti, berilah kami iman seperti orang kusta yang berdoa, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, tolonglah kami untuk lebih mempercayai kebijaksanaan-Mu daripada rencana kami sendiri, untuk mengikuti tuntunan-Mu meskipun harus melewati penundaan dan jalan memutar, serta untuk percaya bahwa bimbingan-Mu selalu didorong oleh kasih. Tuntunlah kami dengan selamat.
di jalan yang membawa kami semakin dekat kepadamu, dan akhirnya sampai ke rumah kekal kami di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.